padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Pada hari ini, Minggu tanggal 23 Maret tahun 2025. Renungan kita hari ini terinspirasi dari Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Dan renungannya dipersiapkan dan dibawakan oleh saya sendiri, Suster Maria Anuncia PRR, yang saat ini sedang bertugas di Timor Leste. Dan doa kita hari ini akan dibawakan oleh saudari kita Suster Maria Magda PRR, yang saat ini sedang menjalankan tugas studi di komunitas Yogyakarta. Untuk itu Bapak, Ibu, dan para sahabat terkasih, mari kita siapkan hati, siapkan diri kita untuk memulai doa dan permenungan hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya ketujuh beraja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar menunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas anugerah hidup dan kesempatan. Hari ini kami membuka hati dan jiwa kami. Berkatilah kami ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Bimbinglah kami untuk melihat tanda-tanda kehadiran-Mu di sekitar kami, dan untuk hidup dengan harapan yang memancar dari janji-Mu. Semua ini kami mohon dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan bersama Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dosa dan penderitaan, serta perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah.
Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Masih ada kesempatan. Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih dalam Kristus, Yesus menyampaikan ajarannya kepada kita tentang suatu pertobatan. Dan ajaran ini ia sampaikan melalui suatu perumpamaan hari ini, yakni perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, namun tidak pernah menemukannya. Sang pemilik pohon ara menghendaki untuk menebangnya karena tidak menghasilkan buah. Tetapi pengurus kebun anggur, yakni Yesus sendiri, menjawab bahwa, "Tuan, biarkan pohon ini tumbuh setahun lagi. Aku akan mencangkuli tanah sekelilingnya dan memberi pupuk. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, maka tebanglah." Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih, Tuhan adalah Tuan kebun anggur, kebun yang menunggu kita dengan sabar untuk bertobat dari kedosaan kita, kembali kepadanya untuk menghasilkan buah. Pohon ara yang tidak menghasilkan buah sama seperti kita, bahwa ada banyak waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kita, tetapi kita tetap tidak produktif. Pada dasarnya, kita bergantung pada belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih, hidup ini
adalah kesempatan. Kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk mengembangkan bakat, dan kesempatan untuk mengabdi Tuhan dan untuk melayani Tuhan. Maka Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih, melalui bacaan Injil hari ini, marilah masing-masing kita bermenung di dalam diri kita. Kita mencoba untuk membenahi. Selagi masih diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan, marilah kita menyadari dan menyesali kesalahan kita, lalu bertobat dan membangun niat untuk hidup lebih baik dari hari kemarin. Dan lebih dari itu, agar hidup kita berbuah berkat bagi keluarga dan bagi sesama yang kita jumpai setiap hari di dalam pelayanan kita. Mari kita manfaatkan waktu yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita untuk terus berubah dari waktu ke waktu, berbenah diri supaya hidup kita menghasilkan buah. Hidup ini adalah kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk mengembangkan bakat-bakat kita, kesempatan untuk mengabdi Tuhan, dan kesempatan untuk melayani Tuhan. Tidak ada kata terlambat, tetapi masih ada kesempatan. Sekali lagi saya ucapkan selamat berhari Minggu untukmu semua, Bapak, Ibu, dan para sahabat di mana saja berada. Tetap pancarkan sukacita dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Setelah kita disegarkan oleh firman Tuhan, marilah Bapak, Ibu, para sahabatku yang terkasih, kita menyampaikan permohonan-permohonan kita. Kita berdoa untuk memperoleh kesehatan. Ya Tuhan yang Maha Penyembuh, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang tulus. Kami berdoa untuk mendapatkan kekuatan dan kesehatan yang cukup untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah tubuh kami, pikiran kami, dan jiwa kami, dan sembuhkanlah segala penyakit dan kelemahan yang mungkin ada di dalam diri kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kita berdoa untuk memperoleh kedamaian. Ya Tuhan, sumber damai sejati dalam kekacauan dunia ini, kami berdoa agar Engkau memberikan kedamaian yang melampaui pemahaman kepada mereka yang mengalami konflik dan penderitaan. Hentikanlah kekerasan, jernihkanlah pikiran dan hati para pemimpin, dan tuntunlah mereka menuju jalan perdamaian. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Mari kita berdoa untuk keluarga-keluarga. Ya Tuhan, sumber kekuatan keluarga kami, kami bersyukur atas berkat yang Engkau anugerahkan kepada keluarga kami. Kami memohon agar Engkau melimpahkan kasih sayang-Mu yang tak terbatas, kebijaksanaan dan perlindungan atas keluarga kami. Berkatilah setiap anggota keluarga dengan kehadiran-Mu, dan ajarilah kami untuk tumbuh bersama dalam iman dan cinta kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Mari kita berdoa untuk keberhasilan dan kesejahteraan. Ya Tuhan yang Maha Kuasa,
dalam setiap usaha dan perjuangan kami. Kami memohon bimbingan dan berkat-Mu atas semua pekerjaan tangan kami dan perencanaan masa depan kami. Berikanlah kami kebijaksanaan dan ketekunan untuk mencapai tujuan-tujuan hidup kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kita berdoa untuk pertumbuhan iman umat. Tuhan, sumber segala iman, kami datang kepadamu dengan kerinduan untuk mendekatkan diri kepadamu lebih lagi. Kami memohon agar Engkau memperkuat iman kami, membimbing kami dalam pemahaman akan firman-Mu, dan memberikan kami rasa pengharapan yang tidak tergoyahkan dalam Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Akhirnya kami menyatukan semua doa dan pengharapan kami kepadamu, ya Bapa, dengan doa agung yang Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Mari Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, kita mempersiapkan diri kita untuk menerima berkat Tuhan melalui tangan imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi, anak-anak dalam keluarga, dan juga pendidikan baik di bangku sekolah maupun di bangku kuliah. Orang-orang yang selalu kita ingat dalam hati kita masing-masing. Niat-niat baik kita untuk setia kepada Allah senantiasa dijaga, dibimbing, dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan para sahabat semuanya untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Sampai jumpa lagi dalam doa-doa kita bersama di hari-hari yang akan datang. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan.
ketika terbersit sejuta angan. Doa jadi tempat curahan di saat raga terasa lelah. Doa tempat pengharapan, tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah.